Hai semuanya, Roberto Santana Molo di sini. Judul episode kali ini adalah positioning. Positioning adalah sebuah tindakan mendesain tawaran yang diberikan oleh perusahaan serta mendesain image perusahaan itu sendiri agar dapat menempati tempat yang khusus, yang istimewa di dalam pikiran atau benak target pasarnya. Positioning adalah sebuah tindakan yang dilakukan agar ketika pelanggan atau calon pelanggan mengingat atau memikirkan perusahaan dan atau produk yang perusahaan kita tawarkan, langsung muncul dalam pemikiran mereka hal-hal yang bagus-bagus, yang indah, yang luar biasa tentang kita dan produk kita, sehingga mereka auto tergerak untuk menggunakan produk perusahaan kita, membeli, dan selanjutnya ya mendatangkan keuntungan buat perusahaan kita. Ada 3 hal yang diperlukan dalam melakukan positioning. 1, memilih sebuah kerangka referensi, frame of reference, dengan mengidentifikasi pasar target dan persaingan yang relevan. 2, mengidentifikasi POP, points of parity, dan POD, points of difference, optimal dari merek berkaitan dengan kerangka referensi tadi. Dan yang ketiga adalah membuat mantra Wingardium Leviosa yang merangkum positioning dan esensi merek. Kerangka referensi kompetitif mendefinisikan merek-merek lain yang manakah yang dianggap sebagai pesaing merek kita yang paling dekat, sehingga kita harus menjadikan mereka fokus analisis kompetitif yang kita lakukan. Titik awal yang baik untuk mendefinisikan competitive frame of reference dalam positioning produk adalah kategori membership, keanggotaan kategori, yaitu produk-produk atau kumpulan produk yang menjadi pesaing produk kita dan yang berfungsi sebagai pengganti terdekat, replacement. Maksudnya paling mungkin membuat produk kita itu menjadi tergantikan ke lain hati dan tentu saja tidak dipakai lagi. By the way, kata industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan sebuah produk atau kelas produk yang dapat sangat saling menggantikan. Next, mengidentifikasi POP dan POD, points of differences. PODs adalah asosiasi atribut atau manfaat yang pelanggan anggap menjadi ciri yang melekat pada suatu merek. Secara positif mengevaluasi merek tersebut dan dipercaya tidak dapat ditemukan di dalam diri para pesaing atau merek yang lain. Ada 3 kriteria nih yang menentukan apakah asosiasi merek dapat berfungsi sebagai POD. 1, desirability, apakah diinginkan oleh pelanggan. 2, deliverability, apakah disampaikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah differentiability ya, apa yang membuatnya berbeda dari para kompetitornya. Sebaliknya, POP, points of parity, adalah asosiasi atribut atau manfaat yang tidak secara unik dimiliki oleh satu merek tertentu. Bisa dimiliki oleh beberapa merek sekaligus. Semuanya memiliki atribut atau manfaat yang sama. Selanjutnya adalah brand mantras. Mantra merek adalah 3 hingga 5 kata yang artikulasikan hati dan jiwa dari suatu merek dan sangat erat hubungannya dengan konsep branding lainnya seperti brand essence, esensi merek, dan core brand promise, ya, janji merek yang utamanya, yang intinya. Tujuan brand mantra adalah untuk memastikan bahwa semua staf, organisasi, dan semua mitra pemasaran eksternal memahami secara fundamental apa sih yang harus direpresentasikan di hadapan pelanggan oleh sang merek tersebut, sehingga semuanya dapat menyesuaikan tindakan mereka. That's it, I guess, for now. Semoga isi episode ini bermanfaat buat saudara sekalian, dan thanks for kindly paying attention. See you again later. Stay healthy, stay safe, and the most important thing is stay happy. Goodbye, everybody. I have to go. Strong.